Selamat datang di dunia di mana kegelapan menyimpan rahasia dan keheningan seringkali lebih menakutkan daripada suara. Di sini, kisah-kisah tak kasat mata akan membawa kita ke batas antara nyata dan yang tak terjelaskan. Malam ini, kami akan mengungkap cerita yang tak berani dibicarakan banyak orang. Sebuah kisah tentang arwah gentayangan, peristiwa aneh, dan misteri yang belum terpecahkan. Apakah kalian berani mendengar kisahnya? Siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian. Karena mereka mungkin sedang mengawasi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menyeramkan berikutnya. Selamat menikmati malam penuh misteri. Malam itu, Yuda duduk di sofa lusuh apartemennya yang sempit, menonton serial TV yang sudah sering dia ulang untuk mengusir rasa sepi. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 1.40, 5 dini hari. Dengan secangkir kopi dingin yang sudah setengah kosong di meja, dia mencoba tetap terjaga untuk menyelesaikan laporan pekerjaannya. Tapi suasana malam itu terasa berbeda. Sunyi, bahkan lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara dari tetangga yang biasanya selalu ribut. Tidak ada kendaraan melintas di luar. Keheningan ini, entah kenapa, terasa mencekam. Ponselnya tiba-tiba berdering. Yuda tersentak. Tidak biasanya dia mendapat telepon di jam seperti ini. Dengan sedikit ragu, dia meraih ponselnya. Nomor yang muncul di layar tidak dikenal. Siapa yang menelepon tengah malam begini? Pikirnya sambil mengerutkan dahi. Halo? Sapanya setelah menggeser ikon hijau di layar. Tidak ada jawaban. Hanya ada suara statis, seperti saluran radio yang terganggu. Dia mengulangi sapaannya, kali ini lebih keras. Halo? Siapa ini? Kemudian, suara samar terdengar dari balik statis. Suara itu berat, seperti seseorang yang berbicara dari kejauhan, tetapi ada sesuatu yang aneh. Suara itu seperti terputus-putus, namun jelas sekali menyebut namanya. Yuda, tolong aku. Seketika, bulu kuduk Yuda meremang. Siapa ini? Apa ini lelucon? Tanyanya dengan nada tinggi, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mulai merayap. Namun suara itu mengabaikan pertanyaannya. Kata-kata berikutnya terdengar seperti erangan. Kamu harus bantu aku sebelum terlambat. Telepon terputus tiba-tiba. Yuda menatap layar ponselnya, berusaha memastikan bahwa apa yang baru saja terjadi bukan imajinasinya. Nomor tidak dikenal itu kini hilang dari daftar panggilan masuk, seolah-olah telepon itu tidak pernah terjadi. Astaga, apa ini? Gumamnya sambil meletakkan ponsel. Dia mencoba melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikirannya terganggu. Kata-kata dari suara itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Yuda, tolong aku. Pukul 2.15 dini hari. Saat Yuda hampir berhasil melupakan kejadian itu, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini bukan panggilan, melainkan notifikasi pesan suara. Dengan tangan gemetar, dia membuka aplikasi pesan suara. Ada satu pesan baru dari nomor yang sama. Suaranya sama seperti tadi. Berat, terputus-putus, dan penuh distorsi. Jangan abaikan aku. Kamu satu-satunya yang bisa mendengarku. Hati Yuda berdegup kencang. Dia merasa ini sudah bukan kebetulan biasa. Pikiran logisnya mencoba mencari alasan. Mungkin ini hanya prank. Mungkin ada orang iseng. Pikirnya sambil memutar ulang pesan itu. Tapi, ada satu detail yang tidak bisa dia abaikan. Suara itu menyebut namanya, dan nada bicaranya bukan seperti orang yang sedang bercanda. Kamar apartemen Yuda mulai terasa mencekik. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun dia tahu AC tidak menyala. Hanya lampu kuning remang-remang di atas meja yang menerangi ruangan. Keesokan paginya, Yuda pergi ke kantor dengan kepala berat.
Kurang tidur dan perasaan gelisah membuatnya sulit berkonsentrasi. Suara-suara itu terus menghantui pikirannya. Dia bahkan merasa seperti ada yang mengawasinya sepanjang perjalanan. Di kantor, teman sekantornya, Roni, menyadari perubahan pada Yuda. "Lu kenapa dah? Kayak orang ngelamun terus," tanya Roni sambil menyeruput kopi dari cangkir plastiknya. "Nggak apa-apa, cuma kurang tidur aja," jawab Yuda singkat. Roni menatapnya dengan curiga. "Serius? Muka lu pucat banget, kayak habis lihat setan." Yuda tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Dalam hati, dia bertanya-tanya, apa mungkin itu memang sesuatu yang tak kasat mata? Malam itu, Yuda kembali ke apartemennya dengan harapan bisa tidur lebih awal. Dia mengunci semua pintu dan jendela, memastikan semuanya aman. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pukul 2 dini hari, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini, pesan suara yang masuk lebih panjang. Suara itu terdengar putus asa, seperti seseorang yang sedang dalam bahaya besar. "Kamu harus ke sana sebelum semuanya terlambat." Rumah itu di ujung jalan. Yuda menggigil. Dia tahu tempat yang dimaksud. Di ujung jalan tempat dia tinggal, ada sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu terkenal angker, dan tidak ada satupun orang yang berani mendekatinya. Dia mencoba mengabaikan pesan itu, tetapi rasa penasaran perlahan menguasainya. Bagaimana suara itu tahu tentang rumah tersebut? Dan kenapa suara itu terus menghubunginya? Dengan berat hati, Yuda memutuskan untuk pergi ke rumah itu. Dia merasa ada sesuatu yang harus dia selesaikan, meskipun dia tidak tahu apa yang menantinya di sana. Yuda berdiri di depan rumah kosong itu. Pintu kayu tua yang sudah lapuk terlihat menganga, seolah-olah mengundangnya masuk. Cahaya bulan pucat menerangi halaman yang penuh rumput liar. Dia melangkah maju dengan hati-hati. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Ketika dia masuk ke dalam rumah, udara dingin langsung menyambutnya. Bau apek dan debu menyengat hidungnya. Rumah itu gelap, tetapi dia bisa melihat dengan samar furnitur tua yang berserakan di lantai. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, suara itu lebih jelas. "Kamu sudah di sini. Temukan aku." Suara itu terdengar seperti datang dari arah ruang tamu. Dengan napas tertahan, Yuda melangkah ke ruangan tersebut. Di tengah ruangan, dia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah cermin besar yang berdiri tegak di dinding. Cermin itu tampak biasa pada awalnya, tetapi ketika Yuda mendekat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. "Astaga, apa ini?" bisiknya. Bayangannya di cermin mulai tersenyum, meskipun Yuda tidak. Kemudian, bayangan itu berbisik, "Kamu tidak bisa lari dari ini, Yuda." Lalu, lampu di rumah itu tiba-tiba mati, meninggalkan Yuda dalam kegelapan total. Pagi itu, Yuda terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Bayangan kejadian malam sebelumnya masih melekat di pikirannya. Dia tidak tahu apakah semua itu mimpi atau nyata. Tetapi, sensasi dingin dan suara-suara aneh dari rumah tua itu terus menghantuinya. Dia bergegas memeriksa ponselnya. Tidak ada pesan suara, tidak ada panggilan tak terjawab, bahkan tidak ada jejak nomor yang menghubunginya semalam. Yuda merasa tubuhnya lemah, seolah-olah kehilangan energi. Namun, ada sesuatu yang membuatnya semakin takut. Dia tidak mengingat bagaimana dia kembali ke apartemennya. Hari itu di kantor, Yuda mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Tetapi, pikirannya terus melayang ke cermin aneh di rumah kosong itu. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat itu, tetapi dia tidak tahu apa. Saat makan siang, Roni, teman sekantornya, duduk di sampingnya sambil menepuk pundaknya. "Lu kenapa lagi dah?"
Muka lu makin enggak enak dilihat. Udah kayak mayat hidup, kata Roni, berusaha bercanda. Yuda tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab. Dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semua yang terjadi. Gimana caranya gue cerita kalau gue enggak tahu apa yang gue alami? Pikirnya dalam hati. Namun, tanpa sadar, Yuda malah membuka percakapan. Ron, lu pernah dengar cerita soal rumah tua di ujung jalan apartemen gua? Tanyanya sambil menatap lurus ke arah Roni. Roni mengangkat alis, tampak kaget. Yang di ujung itu? Lu serius nanya? Yuda mengangguk pelan. Roni mendekatkan tubuhnya, menurunkan suaranya seolah takut ada orang lain yang mendengar. Rumah itu angker dah. Gue pernah dengar cerita-cerita orang. Katanya dulu ada keluarga tinggal di sana, tapi mereka semua meninggal dengan cara yang enggak wajar. Ada yang bilang mereka dibunuh. Ada juga yang bilang rumah itu memang bawa sial. Yuda mendengar setiap kata dengan seksama. Mereka meninggal? Kapan itu? Udah lama banget. Mungkin puluhan tahun lalu. Tapi anehnya, enggak pernah ada yang tahu pasti siapa yang punya rumah itu sekarang. Yang jelas, orang-orang di sekitar situ bilang jangan pernah masuk ke sana. Banyak yang ngaku pernah dengar suara-suara aneh atau lihat bayangan di dalam rumah, padahal enggak ada siapa-siapa. Hati Yuda berdebar semakin cepat. Semua yang Roni katakan terasa seperti potongan teka-teki yang mulai tersusun. Malam itu, Yuda tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada cermin di rumah kosong itu. Dia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus dia pahami. Tepat pukul 1.45 dini hari, teleponnya kembali berdering. Kali ini, Yuda tidak merasa takut. Dia mengangkat telepon dengan cepat. Halo? Suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Yuda, kamu harus ke sana. Aku butuh kamu. Tunggu. Siapa ini? Apa yang kamu inginkan dari aku? Yuda mencoba berbicara dengan suara tegas, meskipun tangannya gemetar. Tolong, temukan aku. Di balik cermin. Telepon terputus. Yuda menatap layar ponselnya. Napasnya memburu. Dia merasa tubuhnya bergerak sendiri, mengambil jaket, dan berjalan keluar dari apartemennya. Di sepanjang perjalanan menuju rumah kosong itu, jalanan terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu jalan yang biasanya menyala kini banyak yang padam, membuat suasana semakin menyeramkan. Ketika Yuda tiba di depan rumah itu, perasaan takut mulai menyelimuti hatinya. Tapi ada sesuatu yang menariknya, seolah-olah dia tidak punya pilihan lain selain masuk. Pintu rumah itu tetap terbuka, seperti semalam. Udara di dalamnya terasa dingin dan berat, jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Yuda melangkah perlahan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Langkahnya membawanya kembali ke ruang tamu. Cermin besar itu masih berdiri di sana, memantulkan bayangannya. Namun, kali ini bayangan itu tampak berbeda. Yuda memperhatikan cerminnya dengan seksama. Bayangan di cermin tidak lagi menyerupai dirinya sepenuhnya. Wajah itu lebih pucat, dengan mata yang tampak kosong, seperti mayat. Bayangan itu menatapnya dengan intens, membuatnya merasa seolah-olah dia sedang diamati oleh sesuatu yang bukan manusia. Kemudian, bayangan itu bergerak. "Siapa kamu?" tanya Yuda dengan suara bergetar. Bayangan itu tersenyum. "Aku di sini, terperangkap, karena kamu." Kata-kata itu membuat Yuda merinding. "Aku? Apa maksudmu?" Bayangan itu tidak menjawab, tetapi tangannya mulai menuliskan sesuatu di permukaan cermin. Tulisan itu muncul perlahan, seperti terukir oleh kuku yang tidak terlihat. "Jangan tinggalkan aku." Yuda mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin lari dari tempat itu, tetapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba, dari belakangnya terdengar suara langkah kaki. Yuda berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Kemudian, cermin di depannya mulai bergetar, mengeluarkan suara gemertak yang memekakkan telinga. Bayangan di dalam cermin mulai memudar, digantikan oleh sosok lain,
seorang anak kecil dengan wajah pucat dan mata kosong. "Yuda," panggil sosok itu. Suaranya lemah, seperti angin yang berbisik. "Siapa kamu? Apa yang kamu mau dariku?" teriak Yuda. Kali ini tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Anak kecil itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya mengulurkan tangannya ke arah Yuda, seolah-olah meminta sesuatu. Saat Yuda mencoba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba seluruh rumah menjadi gelap gulita. Tidak ada satupun sumber cahaya yang tersisa. Dalam kegelapan itu, Yuda merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Sesuatu yang dingin dan penuh kebencian. Dia mencoba meraih ponselnya untuk menerangi sekitarnya, tetapi ponselnya tidak menyala. Kemudian, suara tawa samar terdengar dari sudut ruangan, diikuti oleh bisikan-bisikan yang tidak jelas. "Yuda, kamu tidak bisa lari. Ini semua kesalahanmu." Yuda tidak tahu dari mana suara itu berasal. Dia hanya bisa berdiri diam, tubuhnya membeku karena ketakutan. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Yuda menjerit dan berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Dalam keputusasaan, Yuda mencoba keluar dari rumah itu. Dia berlari sekuat tenaga menuju pintu depan, tetapi pintu itu tidak lagi terbuka. Rumah itu seolah-olah tidak ingin membiarkannya pergi. Saat dia mencoba memaksa pintu terbuka, sebuah suara memekakkan telinga menggema di seluruh rumah. "Kamu tidak bisa pergi sampai semuanya selesai." Yuda berbalik, melihat cermin di ruang tamu yang kini memancarkan cahaya aneh. Bayangan anak kecil itu kembali muncul, tetapi kali ini dia terlihat menangis. "Aku hanya ingin pulang, tolong aku." Suara itu terdengar begitu tulus, tetapi Yuda tidak tahu apa yang harus dia lakukan. "Bagaimana caranya aku membantu kamu?" tanyanya dengan putus asa. Namun sebelum anak itu bisa menjawab, semuanya menjadi gelap lagi. Yuda tersentak bangun. Cahaya matahari menembus jendela apartemennya yang kecil, menyilaukan matanya. Dia mendapati dirinya terbaring di lantai ruang tamu, masih mengenakan pakaian yang sama seperti malam sebelumnya. Kepalanya terasa berat, dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan cermin serta anak kecil yang memanggil namanya. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Gumam Yuda sambil memegangi kepalanya. Dia mencoba mengingat, tetapi semuanya terasa seperti kabur. Yang dia ingat hanyalah cermin itu, suara tawa samar, dan anak kecil yang menangis meminta tolong. Namun, bagaimana dia bisa kembali ke apartemennya? Itu adalah pertanyaan yang terus berputar di benaknya. Dia meraih ponselnya, berharap bisa menemukan jawaban. Tidak ada pesan suara, tidak ada panggilan, tidak ada tanda-tanda apapun yang menunjukkan bahwa kejadian semalam benar-benar terjadi. Tetapi ketika dia membuka galeri ponselnya, jantungnya hampir berhenti. Ada sebuah foto baru yang tidak dia ingat pernah mengambilnya. Foto itu menunjukkan cermin di rumah kosong, tetapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan dirinya dalam cermin tampak tersenyum. Meskipun dia ingat betul, dia tidak pernah tersenyum di depan cermin itu. Ini nggak mungkin, kata Yuda sambil memandang foto itu dengan tangan gemetar. Sepanjang hari, Yuda tidak bisa memikirkan apa-apa selain cermin itu. Ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah itu, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ketika malam tiba, Yuda merasa dorongan yang tak bisa dijelaskan untuk kembali ke rumah itu. Dia tidak tahu apa yang dia cari, tetapi ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Rumah kosong itu tampak lebih menyeramkan di malam hari. Pintu kayu tua itu masih terbuka, seperti mengundangnya masuk. Yuda melangkah dengan hati-hati, mencoba mengingat setiap detail dari malam sebelumnya. Ketika dia memasuki ruang tamu, cermin itu masih berdiri di sana, seperti yang dia duga.
Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Permukaan cermin itu dipenuhi dengan tulisan samar, seperti bekas tangan yang berusaha menggores kaca dari sisi dalam. Yuda mendekat, mencoba membaca tulisan itu. "Jangan tinggalkan aku. Aku di sini. Kamu tahu aku." Yuda merasa merinding membaca tulisan itu. Jantungnya berdetak kencang dan napasnya terasa berat. Kemudian dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Di dalam cermin, bayangan dirinya tidak lagi sendirian. Ada sosok anak kecil berdiri di belakangnya. Yuda berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dia kembali menatap cermin dan anak kecil itu masih ada. Kali ini, dia melambai pelan ke arah Yuda, seolah-olah memintanya untuk mendekat. "Tolong aku." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah-olah berasal langsung dari dalam cermin. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Yuda, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mulai menguasainya. "Aku Raka," jawab anak itu dengan suara pelan. "Kamu mengenalku, Yuda. Kamu yang terakhir melihat aku hidup." Kata-kata itu membuat Yuda terpaku. Nama itu terdengar sangat familiar, tetapi dia tidak bisa mengingat dari mana. "Raka? Aku enggak ingat," kata Yuda dengan suara gemetar. "Di masa lalu kita berteman," jawab Raka. "Tapi kamu meninggalkan aku, dan aku terjebak di sini sejak itu." Yuda mencoba memahami apa yang terjadi, tetapi pikirannya terlalu kacau. Dia tidak bisa mengingat siapa Raka, tetapi kata-kata anak itu terasa begitu nyata, begitu penuh emosi. "Tolong aku keluar dari sini, Yuda. Aku ingin pulang," pinta Raka sambil menatapnya dengan mata penuh harap. Yuda tidak tahu apa yang harus dia lakukan. "Bagaimana caranya aku membantu kamu?" tanyanya. "Kamu harus menemukan cermin yang lain," jawab Raka. "Cermin yang ada di tempat aku menghilang. Itu satu-satunya jalan." "Cermin yang lain? Maksud kamu apa?" tanya Yuda. Tetapi Raka menghilang sebelum dia bisa mendapatkan jawaban. Yuda kembali ke apartemennya malam itu dengan perasaan campur aduk. Siapa Raka? Apa maksudnya tentang cermin yang lain? Dan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Ketika dia mencoba tidur, kilas balik mulai memenuhi pikirannya. Dia melihat bayangan dirinya sebagai anak kecil, bermain di sebuah taman bersama seorang anak lain. Anak itu memiliki senyum lebar dan tawa yang ceria, tetapi wajahnya tidak sepenuhnya jelas. "Raka?" gumam Yuda saat bangun dari tidurnya. Dia mulai mengingat sesuatu. Raka adalah teman masa kecilnya, tetapi ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi pada Raka, seolah-olah ingatan itu sengaja dihapus dari pikirannya. Hari berikutnya, Yuda memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalunya. Dia mengunjungi rumah orang tuanya untuk mencari petunjuk. Di sana, dia menemukan sebuah album foto lama yang penuh dengan kenangan masa kecilnya. Saat dia membuka album itu, dia menemukan foto dirinya bersama seorang anak kecil. Anak itu adalah Raka. Mereka terlihat begitu bahagia, bermain di taman dan saling tersenyum. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Foto terakhir di album itu menunjukkan mereka berdua berdiri di depan sebuah rumah tua yang tampak tidak asing bagi Yuda. Itu adalah rumah kosong di ujung jalan apartemennya. "Kenapa aku ada di sana?" pikir Yuda. Dia segera menunjukkan foto itu kepada ibunya. "Bu, ini siapa? Apa yang terjadi pada dia?" tanyanya. Wajah ibunya berubah pucat saat melihat foto itu. "Yuda, kamu nggak ingat? Itu Raka. Dia menghilang ketika kalian masih kecil," jawab ibunya dengan suara pelan. "Menghilang? Apa yang terjadi?" tanya Yuda, merasa semakin bingung. "Kalian bermain di rumah tua itu. Waktu itu aku sudah bilang jangan pernah masuk ke sana, tapi kalian tetap nekat. Ketika kami menemukannya, kamu terbaring pingsan di depan rumah itu, dan Raka, dia tidak pernah ditemukan.
Kata-kata itu menghantam Yuda seperti petir. Semua potongan ingatan yang kabur mulai terhubung. Dia mengingat bagaimana mereka bermain petak umpet di rumah tua itu, bagaimana mereka menemukan cermin besar di dalamnya, dan bagaimana Raka menghilang ketika dia menyentuh cermin tersebut. Aku yang terakhir melihatnya hidup. Gumam Yuda mengulangi kata-kata Raka. Malam itu, Yuda kembali ke rumah tua dengan satu tujuan, menemukan cermin lain yang disebutkan Raka. Dia merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya. Ketika dia masuk ke rumah itu, cermin besar di ruang tamu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Permukaan kaca itu tidak lagi memantulkan bayangannya, tetapi menunjukkan sesuatu yang lain. Sebuah ruangan yang berbeda dengan cermin lain di dalamnya. Yuda menyadari bahwa itu adalah petunjuk. Dia harus menemukan ruangan itu untuk menyelamatkan Raka. Dengan hati-hati, dia mulai menjelajahi rumah tua itu, membuka setiap pintu dan memeriksa setiap sudut. Udara di dalam rumah semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Akhirnya, dia menemukan sebuah ruangan kecil di lantai atas. Di dalamnya ada cermin yang lebih kecil, tetapi permukaannya penuh retakan. Yuda mendekati cermin itu dengan hati-hati, dan suara Raka kembali terdengar. "Kamu menemukannya, Yuda. Sekarang kamu harus masuk." Masuk? Apa maksudmu?" tanya Yuda dengan gemetar. "Cermin itu adalah gerbang. Jika kamu masuk, kamu bisa membawaku kembali," jawab Raka. Yuda merasa ragu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dengan napas tertahan, dia menyentuh permukaan cermin itu, dan semuanya menjadi gelap. Ketika Yuda menyentuh cermin itu, sensasi aneh langsung merayapi tubuhnya. Permukaan kaca terasa dingin, seolah-olah menyedot panas dari tangannya. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Dia tidak lagi berada di rumah tua itu, melainkan di tempat yang sama sekali berbeda. Udara di sekitarnya terasa berat dan dingin. Langit berwarna kelabu pekat, tanpa matahari atau bulan. Tanah di bawah kakinya tidak berumput, melainkan seperti campuran abu dan pasir yang membara perlahan. Di kejauhan, terdengar suara angin menderu-deru, membawa bisikan yang tidak jelas. Yuda memandang sekeliling, mencoba memahami di mana dia berada. Tempat ini terasa tidak nyata, seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Tetapi dia tahu, di sini adalah tempat Raka terperangkap. Saat Yuda melangkah lebih jauh, dia menyadari bahwa dunia ini seperti cermin dari dunia nyata, tetapi semuanya terasa salah. Rumah-rumah yang seharusnya berdiri kokoh di lingkungan tempat tinggalnya kini tampak rusak, tertutup kabut tebal. Pohon-pohon yang biasanya hijau kini layu dan membusuk, sementara bayangan gelap tanpa wujud tampak bergerak cepat di sudut-sudut pandangannya. "Raka, di mana kamu?" teriak Yuda. Suaranya menggema di udara kosong. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang semakin kencang, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Tiba-tiba, di depan Yuda, muncul sosok anak kecil yang berdiri memunggunginya. Tubuhnya kurus, dengan pakaian compang-camping yang terlihat seperti habis terbakar. Rambutnya kusut, dan ada aura gelap yang mengelilinginya. "Raka?" Yuda mendekat, tetapi langkahnya terhenti ketika anak itu berbalik. Wajah anak itu bukan wajah manusia. Matanya berlubang dan mulutnya terkunci dalam senyum lebar yang menyeramkan. "Kenapa kamu meninggalkan aku, Yuda?" kata anak itu. Tetapi suaranya bukan suara Raka. Itu suara yang dalam, serak, dan penuh kebencian. Yuda terhuyung mundur. Kamu bukan Raka," serunya. Anak itu tertawa. Suara tawanya menggema seperti pecahan kaca yang melukai telinga. "Raka sudah tidak ada. Hanya ada aku di sini sekarang." Sosok itu bergerak mendekat. Langkahnya tidak seperti manusia. Kaki kecilnya menyeret di atas tanah.
meninggalkan bekas luka terbakar di tanah abu. Yuda berbalik dan mulai berlari. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi, tetapi dia tahu satu hal. Dia harus menemukan Raka sebelum makhluk itu menemukannya lagi. Setelah berlari tanpa arah selama beberapa menit, Yuda tiba di sebuah bangunan besar yang terlihat seperti versi hancur dari rumah tua yang dia masuki sebelumnya. Pintu kayunya yang besar retak dan terbuka sedikit, memperlihatkan lorong gelap di dalamnya. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam. Dengan hati-hati, dia mendorong pintu itu dan melangkah masuk. Di dalam, suasananya lebih menyeramkan. Dinding-dindingnya penuh dengan retakan, dan di beberapa tempat, darah hitam menetes dari langit-langit. Lantainya licin dan lengket, seperti baru saja dilumuri cairan aneh. Namun, di ujung lorong, Yuda melihat sesuatu yang memberinya harapan. Sebuah cahaya kecil yang berkelap-kelip. Dia mendekat dengan hati-hati, dan saat dia tiba di sana, dia melihat Raka. Anak kecil itu duduk di lantai, tubuhnya menggigil. Wajahnya terlihat lebih manusiawi daripada sebelumnya, tetapi ada kesedihan mendalam di matanya. "Raka," panggil Yuda dengan suara pelan. Anak itu mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya dia tersenyum lemah. "Yuda, kamu datang." Yuda berlutut di depannya. "Aku di sini untuk membantumu keluar. Tapi bagaimana caranya?" Raka menatap cermin kecil yang ada di tangannya. "Cermin ini adalah kuncinya. Tapi kita harus cepat. Mereka akan datang." "Mereka? Siapa mereka?" tanya Yuda. Tetapi sebelum Raka bisa menjawab, suara langkah kaki berat mulai terdengar dari belakang mereka. Yuda berbalik dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung lorong, makhluk-makhluk tinggi dengan tubuh kurus dan kulit hitam legam mulai mendekat. Mata mereka berwarna merah menyala, dan tangan mereka yang panjang memiliki jari-jari seperti cakar. "Ambil cerminnya, Yuda. Pecahkan cermin besar di ruang utama," teriak Raka sambil menyerahkan cermin kecil itu kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Yuda meraih cermin itu dan menarik Raka berdiri. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, sementara suara langkah kaki makhluk-makhluk itu semakin dekat. Ketika mereka tiba di ruang utama, Yuda melihat cermin besar yang sama seperti yang ada di rumah tua di dunia nyata. Tetapi kali ini, permukaannya tidak memantulkan bayangan apapun. Sebaliknya, ia menunjukkan dunia nyata, apartemen Yuda, seolah-olah itu adalah pintu keluar. "Cepat Yuda, pecahkan!" teriak Raka. Yuda mengangkat cermin kecil itu dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke cermin besar. Ketika cermin besar itu pecah, suara keras menggema di seluruh ruangan. Pecahan kaca berterbangan ke segala arah, dan cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan. Makhluk-makhluk itu berteriak. Suara mereka seperti jeritan kesakitan sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Yuda merasa tubuhnya tertarik ke dalam cahaya. Dia memegang tangan Raka erat-erat, memastikan bahwa mereka tidak terpisah lagi. Dalam sekejap, mereka berdua terlempar keluar dari dunia cermin dan kembali ke dunia nyata. Ketika Yuda membuka matanya, dia berada di ruang tamu apartemennya. Cermin besar di rumah tua itu tidak ada lagi, hanya menyisakan pecahan kaca di lantai. Dia melihat ke samping dan menemukan Raka, duduk di lantai dengan wajah pucat, tetapi tersenyum. "Terima kasih Yuda," kata Raka dengan suara pelan. "Apakah kamu baik-baik saja sekarang?" tanya Yuda. Raka mengangguk. "Aku bebas, tapi aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama." "Apa maksudmu?" Raka tersenyum sedih. "Aku sudah terlalu lama di sana. Dunia ini bukan untukku lagi." Sebelum Yuda bisa berkata apa-apa, tubuh Raka mulai memudar, berubah menjadi cahaya lembut yang perlahan menghilang. "Selamat tinggal Yuda. Terima kasih telah menyelamatkanku,"
Yuda hanya bisa menatap, merasa kehilangan tetapi juga lega. Dia tahu bahwa akhirnya Raka telah menemukan kedamaian. Malam itu, Yuda duduk di balkon apartemennya, memandangi langit yang penuh bintang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia merasa bahwa beban yang selama ini ada di hatinya akhirnya telah terangkat. Namun, di sudut pikirannya, dia bertanya-tanya, apakah cermin itu benar-benar hancur? Apakah semuanya benar-benar berakhir? Beberapa minggu setelah kejadian di dunia cermin, kehidupan Yuda perlahan kembali normal. Ia kembali bekerja, berkumpul dengan teman-temannya, dan mencoba melupakan semua yang telah terjadi. Namun, ada satu hal yang tak bisa dia abaikan, perasaan bahwa sesuatu masih mengawasinya. Apartemennya terasa lebih dingin dari biasanya, terutama saat malam tiba. Terkadang, dia merasa ada bayangan yang bergerak di sudut matanya, tetapi setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa. Namun, yang paling mengganggunya adalah mimpi-mimpi. Setiap malam, dia terbangun dengan tubuh penuh keringat setelah bermimpi tentang cermin besar itu. Dalam mimpi, dia melihat cermin itu utuh kembali, berdiri di tengah ruangan gelap, memantulkan bayangan dirinya yang tersenyum lebar, senyum yang tidak pernah dia buat. Suatu malam, Yuda memutuskan untuk memeriksa kembali rumah tua itu. Dia ingin memastikan bahwa cermin besar benar-benar hancur dan tidak ada yang tertinggal. Ketika dia tiba di sana, rumah itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dan dindingnya dipenuhi retakan yang seolah menggambarkan wajah-wajah mengerikan. Yuda membuka pintu perlahan, dan suara deritnya membuat bulu kuduknya berdiri. Udara di dalam rumah itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Dia berjalan ke ruang utama, tempat cermin besar itu pernah berdiri. Lantai di sana masih dipenuhi pecahan kaca. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Pecahan-pecahan itu tidak terlihat berdebu seperti seharusnya. Sebaliknya, mereka tampak bersih, seolah baru saja dipotong-potong. Ketika Yuda membungkuk untuk mengambil salah satu pecahan kaca, dia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Dalam pecahan kaca itu, ada bayangan Raka. Anak itu berdiri di belakangnya, tetapi wajahnya terlihat kosong, tanpa mata, tanpa mulut. Yuda berbalik dengan cepat, tetapi ruangan itu kosong. Saat dia kembali ke apartemennya, Yuda tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Dia merasa seperti sesuatu dari dunia cermin telah berhasil menyusup ke dunia nyata bersamanya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Malam itu, dia terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu apartemennya. Ketuk, ketuk, ketuk. Dengan napas tertahan, Yuda berjalan ke pintu dan mengintip melalui lubang intip. Tidak ada siapa-siapa di luar. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di lantai, ada pecahan kaca kecil. Kaca itu sama seperti yang dia lihat di rumah tua, bersih dan berkilau, memantulkan bayangan yang tidak wajar. Hari-hari berikutnya, Yuda mencoba mengabaikan kejadian aneh itu. Tetapi, semakin dia mencoba melupakan, semakin sering hal-hal aneh terjadi. Lukisan di dinding apartemennya sering bergeser tanpa alasan, dan cermin di kamar mandinya mulai menunjukkan bayangan yang tidak seharusnya ada. Suara bisikan juga mulai terdengar di malam hari, memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. Yuda, kamu tidak bisa lari. Suara itu membuat Yuda merasa seperti gila. Akhirnya, Yuda memutuskan untuk mencari bantuan. Dia mengunjungi seorang paranormal bernama Pak Surya, yang terkenal karena kemampuannya menangani hal-hal gaib. Setelah Yuda menceritakan semuanya, Pak Surya hanya mengangguk dengan serius. Apa yang kamu alami bukan hal yang biasa. Dunia cermin itu tidak hanya mengikat jiwa Raka,
tetapi juga membuka gerbang bagi sesuatu yang lain. "Apa maksud Anda? Apa yang datang bersama saya?" tanya Yuda, merasa semakin takut. Pak Surya menghela napas. "Ada makhluk di dunia cermin yang tertarik pada energi manusia. Ketika kamu kembali, makhluk itu mengikuti jejakmu. Itu menggunakan cermin sebagai portal untuk mendekatimu. Apa yang harus saya lakukan? Kita harus menghancurkan semua cermin yang terhubung dengan dunia itu, termasuk pecahan-pecahan yang masih ada. Tetapi itu bukan tugas yang mudah. Makhluk itu akan berusaha menghentikanmu." Yuda dan Pak Surya memulai ritual di apartemen Yuda. Mereka mengumpulkan semua cermin di sana, termasuk pecahan kaca yang Yuda temukan di depan pintu. Pak Surya memercikan air garam ke permukaan cermin sambil membaca mantra kuno. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Tetapi ketika Pak Surya mulai memusnahkan pecahan kaca, sesuatu yang mengerikan terjadi. Semua lampu di apartemen Yuda tiba-tiba mati, dan udara di ruangan itu menjadi sangat dingin. Bayangan gelap mulai bergerak di dinding, membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. "Berhenti!" Suara itu menggema di seluruh ruangan. Makhluk itu muncul, menatap Yuda dengan senyum menyeramkan. "Kamu pikir kamu bisa lari dariku?" Yuda mundur dengan ketakutan, tetapi Pak Surya berdiri tegak. Dia mengangkat tangannya, memegang jimat kecil yang bersinar terang. "Makhluk dunia lain, kembali ke tempatmu!" teriak Pak Surya sambil mengarahkan cahaya itu ke makhluk tersebut. Makhluk itu menjerit. Suaranya seperti ribuan paku yang digesekkan di atas kaca. Tubuhnya perlahan memudar. Tetapi sebelum menghilang sepenuhnya, dia berkata, "Ini belum selesai, Yuda. Aku akan kembali." Setelah makhluk itu lenyap, Yuda dan Pak Surya melanjutkan ritual mereka. Semua cermin dan pecahan kaca dihancurkan menjadi debu, dan apartemen Yuda kembali terasa normal. Namun, Yuda tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Makhluk itu telah memperingatkannya, dan dia tidak bisa mengabaikan ancamannya. Malam itu, ketika Yuda akhirnya tidur, dia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, dia melihat cermin besar yang sama, berdiri di ruangan gelap. Tetapi, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di dalam cermin, dia melihat bayangan dirinya sendiri, tersenyum dengan senyum lebar yang menyeramkan. Malam itu, setelah ritual dengan Pak Surya, Yuda merasa tubuhnya sangat lelah. Kegelapan di sekitar apartemennya terasa lebih pekat, dan meskipun sudah berusaha tidur, pikirannya tak kunjung tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan makhluk itu kembali mengisi ruang dalam kepalanya. Senyum lebar yang menyeramkan, mata merah yang mengerikan, dan suara bisikan yang terus mengganggunya. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan menatap keluar jendela. Langit malam tampak tanpa bintang. Langit yang biasa penuh harapan kini hanya kosong. Yuda merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Sesuatu yang mengintai setiap gerak-geriknya. Meski apartemennya sudah kembali tenang, perasaan cemas tak bisa ia hilangkan begitu saja. Apakah cermin itu benar-benar telah hancur? Apakah semua ini berakhir? Pikirannya terus terombang-ambing antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Sejak kejadian itu, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Makhluk itu belum pergi. Esok harinya, Yuda memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu. Ia merasa, meskipun sudah menghancurkan semua cermin, ada yang tertinggal. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Sesuatu yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan memecahkan cermin. Saat Yuda tiba di depan rumah itu, suasananya jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Dinding-dindingnya tampak lebih rapuh, hampir roboh, seakan rumah itu sedang menunggu untuk runtuh. Jendela-jendela pecah, dan pintu utama tergerak sedikit seolah mengundang Yuda untuk masuk. Rasa takut kembali menyelimutinya.
Namun tekadnya untuk mencari jawaban jauh lebih kuat. Tanpa ragu, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Di dalam, bau busuk yang sama terasa menyengat. Namun kali ini, ada keheningan yang jauh lebih dalam. Suara detak jantung Yuda terasa begitu keras di telinga, sementara langkah-langkah kakinya bergaung di lorong-lorong yang gelap. Langkah demi langkah, ia berjalan ke ruang utama, tempat cermin besar itu dulu berada. Ruangan itu kini gelap gulita, hanya diterangi cahaya remang-remang dari lubang-lubang kecil di dinding. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat, Yuda melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah-tengah ruangan, tepat di tempat cermin besar itu, pernah berdiri. Ada sebuah benda lain, sebuah cermin kecil yang tampak utuh, meski tampaknya sudah sangat tua. Cermin itu berbeda dengan cermin yang hancur. Permukaannya bersinar samar, memantulkan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar bayangan. Yuda mendekat dengan hati-hati, dan saat ia menatap ke dalam cermin itu, ia merasa ada yang tak beres. Bayangan yang terpantul bukanlah dirinya, bukan Raka, melainkan sesuatu yang lebih besar, sebuah makhluk yang lebih menakutkan, dengan mata yang lebih merah dan senyum yang lebih lebar. "Jangan lihat!" teriak suara di belakang Yuda. Ia terkejut dan berbalik, melihat Pak Surya berdiri di pintu ruangan. Wajah paranormal itu terlihat pucat dan tegang. "Pak Surya!" teriak Yuda. "Apa yang terjadi? Apa ini?" Pak Surya berlari menuju Yuda dan menariknya menjauh dari cermin itu. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Cermin itu adalah kunci. Kunci bagi mereka yang terperangkap di dalamnya." Yuda bingung. Mereka? Siapa mereka? Makhluk-makhluk itu. Mereka tidak hanya terperangkap di dunia cermin. Mereka juga bisa mengendalikan apa yang ada di dunia nyata melalui cermin. Pak Surya menatap cermin itu dengan ketakutan. "Jika kamu terus melihatnya, mereka akan mengambil alih tubuhmu, mengubahmu menjadi bagian dari mereka." Yuda mundur, merasa ngeri. "Apa yang harus saya lakukan?" Pak Surya menghela napas panjang. "Kita harus menghancurkan cermin itu, tetapi bukan dengan cara biasa. Itu tidak akan cukup. Kita harus memanggil kembali energi yang pertama kali membuka portal ini, yang membawa makhluk-makhluk itu ke dunia kita." "Bagaimana caranya?" "Melalui perantara, melalui seseorang yang telah terhubung dengan dunia cermin. Hanya dengan cara itu, kita bisa mengusir mereka selamanya." Tanpa banyak pilihan, Yuda memutuskan untuk mengikuti apa yang dikatakan Pak Surya. Mereka mencari tempat yang lebih aman di dalam rumah itu, jauh dari cermin kecil yang mulai memancarkan cahaya aneh. Pak Surya mulai mempersiapkan ritual. Ia menggambar simbol-simbol kuno di lantai dengan kapur dan menyalakan beberapa lilin di sekitarnya. "Ritual ini sangat berbahaya," kata Pak Surya. Wajahnya serius. "Kamu harus siap untuk apa yang mungkin terjadi. Ketika kita membuka portal ini, kita juga bisa menarik perhatian makhluk-makhluk itu. Mereka tidak akan tinggal diam." Yuda mengangguk, meskipun perasaan takut masih menggelayuti hatinya. "Saya siap." Pak Surya mulai membacakan mantra. Suaranya semakin dalam dan menggetarkan. Tiba-tiba, udara di sekeliling mereka berubah, menjadi dingin dan berat. Cahaya lilin berkedip-kedip, dan ruangan itu terasa bergetar. Tiba-tiba, Yuda merasakan sesuatu yang mengerikan. Di luar ruangan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Seolah-olah ada sesuatu yang mendekat dengan sangat cepat. Yuda menoleh ke arah Pak Surya, tetapi paranormal itu tampak tidak terpengaruh. "Terus fokus Yuda, jangan berhenti," Pak Surya memerintahkan dengan suara bergetar. Tetapi saat itulah, bayangan besar mulai muncul di dinding. Bayangan itu melambung tinggi, seperti makhluk besar yang mulai mengisi seluruh ruangan.
Yuda merasa tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar saat ia melihat bayangan makhluk itu semakin jelas. Tubuhnya hitam legam, dengan mata merah menyala yang mengawasinya. Suara tawa yang menakutkan terdengar, mengisi seluruh ruangan. Makhluk itu bergerak perlahan menuju mereka. Yuda merasa tubuhnya seakan disedot oleh kekuatan yang tak terbayangkan. "Jangan biarkan dia mengambilmu," teriak Pak Surya. Namun, sebelum Yuda bisa bergerak lebih jauh, makhluk itu menyentuh cermin kecil yang ada di lantai. Begitu sentuhan itu terjadi, cermin itu memantulkan cahaya yang sangat terang, mengeluarkan suara yang sangat keras, seperti suara kaca yang pecah dan berdengung. Cahaya itu memancar begitu kuat, dan sekejap kemudian Yuda merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Ruangan itu lenyap, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Ketika Yuda membuka matanya, ia tidak lagi berada di rumah tua itu. Dia merasa tubuhnya tergeletak di tanah dingin, sementara di sekelilingnya hanya ada kegelapan. Tapi kemudian, di kejauhan, dia melihat sosok yang sangat familiar, Raka. Anak kecil itu berdiri, memandang Yuda dengan wajah yang penuh harapan. "Yuda, kamu datang lagi." Yuda merasa dadanya sesak. "Raka, bagaimana bisa kamu ada di sini?" "Tunggu," kata Raka dengan suara gemetar. "Ini bukan dunia yang kamu kenal. Ini dunia yang lebih gelap." Yuda menatap Raka dengan kebingungan. "Apa maksudmu?" Raka menundukkan kepalanya. "Cermin itu adalah kunci untuk mengikat kita di sini, Yuda. Tapi sekarang, kamu juga terperangkap." Yuda merasa tubuhnya seperti terombang-ambing di tengah kegelapan. Matanya tidak dapat menangkap apapun, hanya rasa dingin yang menusuk tulang dan suara bisikan yang semakin jelas terdengar di telinganya. Perlahan-lahan, dia berusaha mengumpulkan kekuatannya untuk bangkit. Tetapi, kegelapan yang mengelilinginya seakan tidak memberikan ruang untuknya bernafas. Saat itu, hanya satu hal yang terlintas dalam pikirannya. Raka. Raka, anak kecil yang telah lama terperangkap di dunia cermin, kini berdiri di depannya. Wajahnya tampak bingung dan ketakutan, seakan dia tahu sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang lebih mengerikan dari apa yang telah mereka alami sebelumnya. "Raka, apa yang terjadi?" tanya Yuda, mencoba berbicara meski suara gemetar. "Di mana kita sekarang?" Raka menunduk, matanya tak lagi terlihat ceria seperti dulu. "Ini dunia yang terperangkap, Yuda. Dunia antara dunia nyata dan dunia cermin. Kami yang terperangkap di sini tidak bisa keluar, tapi lebih buruk lagi. Kita semua di sini karena mereka." Yuda menelan ludah, perasaan takut menyelimuti dirinya. "Mereka siapa, Raka?" Raka menatapnya dengan mata kosong yang syarat dengan kesedihan. "Makhluk-makhluk itu yang menjaga dunia cermin. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Mereka menunggu kita terperangkap di sini sampai kami menjadi bagian dari mereka. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari dunia ini." Yuda mencoba menenangkan dirinya. Semua yang dia alami sebelumnya, penampakan makhluk-makhluk aneh, suara-suara menyeramkan, serta cermin yang menjadi portal menuju dunia ini, semua itu kini terasa begitu nyata. Tanpa sadar, ia sudah terperangkap di dalamnya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, Pak Surya. Apa yang terjadi dengan sang paranormal setelah ritual itu? Apakah Pak Surya berhasil melawan makhluk yang mengancamnya? "Raka, bagaimana kita bisa keluar dari sini?" tanya Yuda dengan suara penuh harap. Raka terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Tak ada yang tahu. Kami yang terperangkap di sini, tak ada jalan keluar. Dunia ini hanyalah ilusi. Waktu di sini tidak sama dengan waktu di dunia luar. Semua terasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak ada habisnya. Yuda merasa tubuhnya semakin berat
Setiap langkah yang diambilnya seolah semakin membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan ini. Semua terasa begitu tidak nyata, seakan dia sedang berjalan di ruang yang tidak memiliki batas. Namun, tiba-tiba, Raka berbalik, menunjuk ke sebuah pintu kecil yang berdiri di kejauhan. Itu satu-satunya pintu yang mungkin bisa membawa kita keluar dari sini. Yuda mengikuti arah tangan Raka dan melihat pintu tersebut yang tampak biasa saja. Namun, instingnya memberitahu bahwa pintu itu bukan pintu biasa. Ada sesuatu yang sangat mengerikan di baliknya. Sesuatu yang mungkin lebih berbahaya dari apapun yang pernah dia hadapi. "Mari kita pergi," kata Yuda, mencoba menenangkan dirinya meskipun hati kecilnya meronta-ronta. Mereka berdua mulai melangkah menuju pintu itu. Setiap langkah terasa semakin berat, dan seiring dengan semakin dekatnya mereka dengan pintu tersebut, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara bisikan, tawa mengerikan, dan langkah kaki yang berat. Seolah ada banyak makhluk yang bergerak di sekitar mereka, mengawasi mereka setiap saat. Begitu mereka sampai di depan pintu, Yuda merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelubungi tubuhnya. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya, tanpa ada tangan yang memegangnya. Sebuah cahaya redup keluar dari balik pintu, seakan mengundang mereka untuk masuk. Dengan napas tertahan, Yuda melangkah masuk. Di dalam, mereka disambut oleh suasana yang lebih gelap dari sebelumnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suasana ini terasa lebih nyata. Ruangan itu tampak seperti ruang yang familiar, namun sekaligus terasa asing dan menakutkan. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan cermin-cermin yang tampaknya hidup, mencerminkan bayangan mereka yang semakin kabur dan berubah-ubah. "Apa ini?" tanya Yuda. Matanya terbuka lebar saat melihat cermin-cermin yang ada di ruangan itu. Raka, yang berada di sampingnya, tampak tak terkejut. Ini adalah ruang penghubung antara dunia cermin dan dunia kita. Semua yang ada di sini adalah bagian dari dunia itu. Setiap cermin membawa kita ke tempat yang berbeda, tapi tidak ada satupun yang bisa membawa kita keluar. Yuda berlari, menghampiri salah satu cermin, dan mencoba menatapnya. Namun, saat ia menatapnya lebih dalam, bayangannya sendiri mulai berubah. Wajahnya menjadi pucat, matanya semakin merah, dan senyumnya meluas dengan cara yang sangat mengerikan, seperti makhluk yang pernah dilihatnya di dunia cermin. "Jangan lihat terlalu lama," kata Raka, khawatir. "Mereka bisa mengambil alih tubuh kita jika kita terlalu lama terperangkap dalam bayangan mereka." Yuda terkejut dan mundur dari cermin itu. Namun, bayangan itu masih tetap ada di dalam pikirannya, mengikuti setiap gerakannya. Ada perasaan mengerikan yang menempel pada dirinya, seolah bayangan itu telah menguasai dirinya. "Apa yang harus kita lakukan, Raka?" tanya Yuda. Suara mulai gemetar. Raka menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. "Kita harus menghancurkan cermin-cermin ini. Itu satu-satunya cara kita bisa keluar dari sini. Tapi untuk menghancurkannya, kita harus menemukan sumbernya. Kita harus menemukan cermin utama." Yuda menelan ludah. "Cermin utama? Apa itu?" Cermin itu adalah inti dari dunia ini. Semua cermin lainnya terhubung padanya. Jika kita menghancurkannya, kita bisa menghancurkan dunia ini dan keluar. Mereka berdua mulai mencari, berjalan menyusuri ruangan yang penuh dengan cermin. Setiap cermin yang mereka lewati tampak semakin aneh dan mengerikan. Bayangan mereka semakin kabur, semakin sulit dibedakan dengan kenyataan. Yuda merasa dunia ini semakin mengikis dirinya, membuatnya semakin terperangkap di dalamnya. Tiba-tiba mereka berhenti di depan sebuah cermin besar yang terletak di tengah ruangan. Cermin itu tampak berbeda dari yang lainnya. Ukurannya sangat besar,
dan aura gelap yang mengelilinginya sangat kuat. Yuda merasa cermin itu adalah sumber dari semua yang terjadi, dari semua mimpi buruk yang memburunya sejak ia pertama kali melihat dunia cermin. Cermin itu dia, bisik Raka. Suaranya penuh ketakutan. Yuda mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Untuk menghancurkannya, kita harus menghadapinya. Kita harus memasuki bayangannya, dan kita harus menghadapinya dengan keberanian, kata Raka. Jika kita tidak bisa menghadapinya, kita akan tetap terjebak di sini selamanya. Yuda merasa hatinya berdegup kencang. Tiba-tiba, bayangan dari dalam cermin itu bergerak, dan sosok yang tampak seperti dirinya mulai muncul di balik permukaan cermin. Wajahnya yang tersenyum lebar, mata merah yang mengerikan, mulai bergerak keluar dari cermin, perlahan-lahan mendekati mereka. Yuda tahu, saat itu mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus melawan makhluk itu, atau selamanya terperangkap dalam dunia yang tidak nyata ini. Dengan tekad yang menguat, Yuda melangkah maju, menghadapi cermin itu. Begitu ia menatap bayangannya yang mengerikan, cermin itu mulai bergetar, dan suara gemuruh terdengar semakin keras. Seolah dunia ini akan hancur dalam sekejap. Ini waktunya, kata Raka. Suaranya penuh semangat. Tanpa ragu, Yuda memukul permukaan cermin dengan keras, berharap dapat menghancurkannya. Namun, begitu ia melakukannya, cermin itu pecah menjadi ribuan serpihan, dan suara tawa mengerikan terdengar dari dalamnya. Namun, dalam detik-detik terakhir, Yuda merasa tubuhnya bergetar hebat. Dunia sekitar mulai berputar. Apakah mereka akhirnya akan keluar dari dunia cermin? Ataukah dunia itu akan mengambil mereka selamanya? Begitulah akhir dari kisah yang mencekam ini. Apakah kalian merasa ada yang mengawasi? Ataukah kalian mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat? Ingat, kadang yang terhoror bukan hanya cerita, tapi juga apa yang ada di sekitar kita. Jika kalian merasa berani, jangan ragu untuk membagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya kisah menyeramkan lain yang ingin diceritakan. Kami akan dengan senang hati mendengarnya. Terima kasih telah menemani kami di perjalanan penuh misteri ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan kisah horor berikutnya. Dan ingat, selalu waspada, karena di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan.